Cerahnya mentari pagi menyinari tiap sisi dunia. Bersiap ku jalani hari denganmu, bersamamu, denganmu di dalamku. Takkan pernah ku ragu menapaki langkahku, sebab ku tahu engkau selalu besertaku. Karena ku tahu janjimu melingkupi hidupku, berkatmu, rahmatmu di dalamku. Kebajikan, kemurahan kan selalu mengikutiku. Cerahnya mentari pagi menyinari tiap sisi dunia. Bersiap ku jalani hari denganmu, bersamamu, denganmu di dalamku. Takkan pernah ku ragu menapaki langkahku, sebab ku tahu engkau selalu besertaku. Oh, karena ku tahu janjimu melingkupi hidupku, berkatmu, rahmatmu di dalamku. Kebajikan, kemurahan kan selalu mengikutiku. Ku tahu engkau selalu besertaku. Oh, karena ku tahu janjimu melingkupi hidupku, berkatmu, rahmatmu di dalamku. Oh, kebajikan, kemurahan kan selalu mengikuti. Cerahnya mentari pagi menyinari tiap sisi dunia. Bersiap ku jalani hari denganmu, bersamamu, denganmu di dalam. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan membacakan nota jemaat, pengumuman, ucapan terima kasih dengan segenap majelis POGPM mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Henry Sitompul dari PGIW, dan untuk PDAN selamat melayani
PPH mengundang seluruh majelis dalam rapat yang akan dilaksanakan pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB di gereja. Mohon kehadiran seluruh majelis. Komisi ibadah pada Minggu 27 Oktober 2024, ibadah pagi akan dilaksanakan pukul 10 WIB dan sore pukul 18.00 WIB. Persembahan minggu ini diadakan 2 kali untuk khas Natal yang amplop putih. Persembahan minggu depan diadakan 2 kali untuk khas dan perpuluhan. Panitia Natal, laporan penggalangan dana Natal telah terkumpul sebesar 6.717.000. Dana yang dibutuhkan adalah 15 juta. Konseling pastoral, Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastori Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Ucapan ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dari minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya, jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Jadwal ibadah sepekan pada Senin pukul 19.30 WIB akan diadakan rapat majelis. Hari Selasa tanggal 29 diadakan doa syafaat di TS Baru pukul 19.30 di Kapel, pengkhotbah Pendeta Andi Yohanes, liturgos Diakon Yohana, dan pemusik Penatua Daud. Pada jam yang sama diadakan doa syafaat di gereja oleh pengkhotbah Diakon Hotman, liturgos Diakon Ega, pemusik Sahabat. Pada hari yang sama juga pukul yang sama 19.30 diadakan kebaktian keluarga di KM 1819 di Kapel, pengkhotbah Bapak Batara, liturgos Diakon Gini. Pada Rabu tanggal 30 jam 19.30 WIB diadakan sermon persiapan pelayanan hari Minggu. Hari Kamis pukul 31 tanggal 31 bulan 10 jam 19.30 diadakan ibadah kebaktian keluarga kelompok kecil. Tugas dan tempat sesuai jadwal atau kesepakatan kelompok kecil. Di hari yang sama dan pukul yang sama, kebaktian keluarga di KM 19, pengkhotbah Diakon Batara, liturgos Bapak Sukasno. Tanggal 1 hari Jumat bulan 11 diadakan PA Remaja pukul 19.30, pengkhotbah Ibu Marta, liturgos Transisi Joy, pemusik remaja. Hari Sabtu tanggal 2 bulan 11 pukul 16.00 WIB diadakan latihan tamborin remaja dan sekolah minggu. Hari Minggu tanggal 3 bulan 11 pukul 11 WIB ada baca Alkitab anak sekolah minggu dipimpin oleh Ibu Francisca, Ibu Ranti, dan Ibu Ega. Petugas pelayanan ibadah Minggu tanggal 3 November 2024 dengan tema kemerdekaan dalam Kristus. Petugas Imam pagi oleh Diakon Firman Mendrova, liturgos Ibu Sih Winarni, pemusik Bapak Ismet, warta jemaat Ibu Yoke, doa syafaat Bapak Mamunja, operator LCD oleh Jordan, aser keluarga Bapak Nandu. Untuk sore hari pukul 18.00 Imam Diakon Robi, liturgos Ibu Suranti, pemusik Bapak Siswanto, warta jemaat Ibu Dwi Miracle, doa syafaat Bapak Darmuji, LCD Miracle, dan aser pemuda. Total persembahan atau keuangan Mas Gereja pada minggu lalu berjumlah 2.040.000. Sekian, terima kasih.
pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Kami berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami memohon agar Roh Kudus berhadir di tengah-tengah kami, memberikan sukacita dan damai, sejahtera serta hikmat di dalam hati kami. Ya Bapa, kiranya Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan perhatian hanya kepada-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa, agar semua ini menjadi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nats pembimbing diambil dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai kelima. Mari kita membacakannya bersama-sama. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai kelima. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kemuliaan apabila kamu jatuh dalam berbagai kejatuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keturunan. Dan keturunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak terkena suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang nikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak hilang. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri dan kita pujian, naikkan pujian Dari Allah sumber kuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Untuk ujian pengakuan dosa, mari kita doakan lagu Ingat Kasih-Nya.
berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan karena kita belum taat saat melakukan hukum kasih ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan Benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kami. Kasihilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari seluruhnya kesalahan kami, dan tahkirkanlah kami dari dosa, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkati kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah, kami sumber sukacita kami. Haleluya. Amin. Jemaat, disilahkan untuk duduk kembali. Berita anugerah dan tunjuk hidup baru diambil dari Markus 2 ayat yang kelima. Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang-orang itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Untuk petunjuk hidup baru diambil dari Yakobus 1 ayat yang 5 sampai ke 7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang nikmat, hendaklah yang memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan berhati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian ke hari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Untuk pujian persiapan firman, mari kita bawakan lagu "Jadikan Kami Satu" di medley dengan kemenangan terjadi di sini.
berdoa. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu yang berkata, saat kami meninggikan dan memuliakan Engkau, maka Engkau yang menarik jiwa-jiwa itu datang kepadamu. Tuhan, firman-Mu juga berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Hadirlah Tuhan. Hadirlah, lawatlah kami, berkatilah kami. Hamba-Mu akan menyampaikan firman. Tolong hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami pulang dengan sukacita, pulang membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Hidup kami berubah, hidup kami berbeda, hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Andi dan seluruh majelis dan para pengurus yang ada di tempat ini yang bisa saya melayani hari ini. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Henry Stompul, asli orang Batak. Kalau saya buat bahasa kerennya orang Barat, Barat itu Bataranto. Saya lahir di Aceh, jadi sudah berpindah-pindah orang tua saya, sehingga saya banyak perantauan. Istri saya baru tahu, dan kami masih dikaruniakan sementara 1 anak. Saya pelayanan sebagai wakil sekretaris PGI wilayah Lampung. Saya juga melayani sebagai ketua alumni STT Sialun, dan saya juga melayani di OSISI. Kalau Bapak Ibu pernah dengar OSISI, Operation Christmas Child, itu pembagian kata hadiah buat anak-anak sekolah minggu. Ownernya Billy Graham, ya, dan diteruskan oleh anaknya Pak Pendeta Frank. Jadi itulah kegiatan-kegiatan saya, dan saya tinggal di Bandar Lampung. Jadi, kalau Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, nanti kalau Bandar Lampung silakan mampir, kita bisa ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, gitu. Saya di daerah Sukabumi. Sukabumi itu tetangga sama Sukarame. Ada orang Sukabumi di sini, ya. Ya, mungkin itu saja perkenalan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kita semua yang sudah datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan kita hadir di tempat ini. Ada sesuatu yang bisa kita dapat dari firman Tuhan ini, yang terus membuat kita mengasihi Tuhan, yang terus kita membuat kita maju di dalam Tuhan, yang terus membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sungguh-sungguh kita persiapkan seluruh hidup kita. Hidup kita terbatas, hidup kita ada waktunya. Oleh sebab itu, saya mengajak buat kita dengan segenap hati meresponi firman Tuhan ini selagi ada kesempatan. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus Yakobus. Saya dikasih tema Go for God, ya, maju demi Tuhan. Kita boleh baca sama-sama ya Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8.
3, 2, 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Jadi tema kita ini sangat menarik, maju demi Tuhan. Saya percaya kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau ditanya siapa yang mau maju di dalam usaha, dalam bisnis, di dalam ekonomi, dalam karir, semuanya pasti mau. Terutama maju dalam hal rohani. Semuanya ingin. Kalau kita bisa melihat firman Tuhan di mana Rasul Yakobus ini saudara Tuhan Yesus, salam dari Yakobus, dia memperkenalkan dirinya hamba Allah. Hamba bahasa lain disebut doulos, budak Allah, kesetnya Allah. Dia memperkenalkan diri. Saya percaya kalau kita memperkenalkan diri, pasti kita memperkenalkan hal-hal yang baik. Ini Yakobus ini, dia memperkenalkan diri, saya hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi Rasul Paulus ini memperkenalkan dirinya kepada kedua belas suku di perantauan. Yakobus ini memberikan nasihat kepada kedua belas suku di perantauan supaya mereka tetap bersuka cita saat pencobaan hadir dalam hidupnya. Di ayat 2 dikatakan, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau dalam teks bahasa Inggrisnya kebahagiaan itu joy, bersuka cita. Apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Nasihat Yakobus ini kepada suku yang di perantauan ini, 12 suku perantauan ini, supaya mereka tetap bersuka cita di saat mereka menghadapi kesulitan, di saat mereka menghadapi tantangan, di saat mereka menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Pencobaan itu tidak kenal status sosial, baik orang kaya ataupun orang miskin. Semuanya pasti mengalami namanya masalah. Semuanya pasti mengalami pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu semua untuk membersihkan karakter-karakter kita yang buruk. Jangan sampai kita berpikir bahwa masalah yang Tuhan izinkan buat kita itu, bahwa Tuhan itu tidak baik, tidak. Tapi itu membersihkan karakter-karakter kita yang selama ini ada hal yang buruk yang kita lakukan. Mungkin kita masih sombong, mungkin kita masih pendendam, mungkin kita masih iri hati, mungkin kita masih suka judi online, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah, pencobaan itu hadir dalam hidup kita, itu untuk membersihkan karakter-karakter kita yang tidak benar. Karena ada banyak orang berkata,
Yakobus maksudnya memberikan nasihat supaya mereka bersuka cita di saat menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Karena itu baik untuk membersihkan karakter-karakter yang buruk, untuk membuat kita kuat, tangguh. Makanya dikatakan di situ, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau karakter kita selama ini dengan karakter kita dengan kasar kepada istri, kepada anak kita masih mengeluarkan kata-kata kotor, hal-hal seperti inilah yang Tuhan izinkan pencobaan hadir dalam hidup kita supaya kita dibersihkan. Memang gak mudah dibersihkan, gak mudah. Apalagi selama ini kedagingan kita kasih makan. Tapi itulah, kalau kita ingin memiliki kualitas iman yang seperti Tuhan kehendaki dan Tuhan mau, itu semuanya agar kita tetap kuat, agar kita tetap maju, agar kita mengalami Allah secara nyata. Jangan tawar hati waktu kita menghadapi pencobaan. Yakobus ini mendorong orang beriman agar memanfaatkan pencobaan itu bertumbuh ke arah Tuhan. Yakobus mendorong orang beriman agar memanfaatkan pencobaan itu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau kita disakiti, kalau kita dilukai, mari kita mengampuni mereka. Kita sedang dalam proses pertumbuhan. Melalui ujian, iman kita berkesempatan untuk berakar dan memiliki kualitas ketekunan. Apabila proses ini dijalani dengan benar, kata firman Tuhan, maka imannya memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mari, buat kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir hari ini, kalau kita hari-hari ini menghadapi pencobaan, percayalah, itu untuk membersihkan karakter-karakter kita yang tidak benar selama ini. Kalau selama ini kita mungkin bersandiwara, hanya kita bisa bertopeng sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita maju, Tuhan kita mau bertumbuh. Ada beberapa poin yang mau saya bagikan buat kita, agar kita tetap maju di dalam Tuhan, agar kita tetap bertumbuh untuk Tuhan. Yang poin yang pertama adalah mau dituntun terus berjalan maju bersama Tuhan. Mau dituntun terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Ibarat seorang anak kecil yang masih belajar berjalan, membutuhkan orang lain yang lebih kuat untuk menuntunnya. Dituntun artinya bukan cuma sekedar dipegang tangannya, melainkan dipegang tangannya sambil berjalan bersama. Anak kecil yang belum mampu berjalan sendiri itu bisa berjalan cukup jauh jika ada orang yang menuntunnya. Dengan demikian ia dapat menempuh jalan itu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena ia mau dituntun dan mau melangkah terus.
Gambaran ini seperti yang dialami umat Israel dalam perjalanannya meninggalkan Mesir. Mereka bukan orang-orang yang kuat. Dari segi militer saja mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Dalam hal iman pun mereka masih bersungguh-sungguh dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Jadi dengan kekuatan mereka sendiri umat Israel ini tidak akan mampu keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan memakai banyak cara untuk menuntun mereka. Syaratnya yaitu mereka mau terus dituntun, terus berjalan maju bersama Tuhan. Jadi kalau kita ingin maju, biarlah kita dituntun. Biarlah kita terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Mari terus maju. Apalagi anak-anak muda yang hadir ini, dengar baik-baik. Tantanganmu bukan semakin mudah, tantanganmu akan semakin berat. Ini yang terjadi. Poin yang kedua, Ibrani 10 ayat 25 berkata, supaya kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Inilah yang membuat kita bertumbuh maju, supaya kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Hidup kita hanya satu kali, dan kita mau memilih Tuhan, tidak ada pilihan lain. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup kita hanya satu kali, kita hanya memilih Tuhan, tidak yang lain. Jadi jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Ini kita diingatkan. Karena hidup kita itu singkat. Hidup kita itu terbatas. Untuk kita maju, bertumbuh, kita tidak bisa menjauhkan diri dari persekutuan. Baik secara pribadi maupun sesama orang percaya. Kita gak bisa, mari Bapak Ibu, kita sama-sama untuk terlibat di dalam komunitas itu, terlibat di dalam ibadah rumah tangga, terlibat dalam ibadah remaja. Mari, percayalah, di situ kita akan terus dikuatkan. Kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberkati. Seberat apapun masalah yang kita harus hadapi, mari terus jangan menjauhkan diri dari persekutuan itu. Itu firman Tuhan berkata. Kalau iblis tidak bisa membuat kita jahat, dengar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau iblis tidak bisa membuat kita jahat, tapi dia bisa membuat kita sibuk. Kalau iblis tidak bisa membuat kita jahat, tapi dia bisa membuat kita sibuk. Sekarang gaya iblis itu, waduh, dia akan membuat kita sibuk dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang lain, sehingga kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan, mengabaikan komunitas kita, mengabaikan tanggung jawab kita. Hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya bilang, iblis tidak bisa membuat kita mungkin jahat, tapi dia bisa membuat kita sibuk. Anak-anak muda sekarang mereka sibuk dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Mari, hati-hati, waspada. Di gereja saja mereka sibuk dengan gadgetnya. Mereka lebih tertarik dengan gadgetnya daripada firman Tuhan. Inilah cara iblis untuk menggoda. Ingatlah, mencari Tuhan lebih sulit daripada mencari uang, Bapak Ibu. Mencari Tuhan itu lebih sulit daripada mencari
sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak? Mungkin fisik kita ada di sini, tapi pikiran kita kemana? Lebih mudah cari uang daripada mencari Tuhan. Apakah datang ke gereja belum tentu mencari Tuhan? Belum tentu, Bapak Ibu. Ada banyak orang datang ke gereja karena paksaan. Ada banyak orang ke gereja karena ada motivasi yang lain. Belum tentu dia bertemu dengan Tuhan. Jadi lihatlah, mari kita berjuang sama-sama mencari Tuhan. Mungkin dulu ada yang berkata, atau ada yang mengalami, aduh, dulu aku itu singer, dulu itu aku rindu menjadi pendoa, dulu itu aku pemimpin pujian, dulu itu aku pemain musik, dulu itu aku seorang pengurus, guru sekolah minggu, seorang majelis. Wah, dulu Tuhan tidak tertarik. Bagaimana kita dulu, Tuhan tertarik sekarang. Wah, dulu aku dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Dulu Tuhan tidak tertarik, tapi Tuhan tertarik sekarang. Bagaimana engkau dengan Tuhan sekarang? Jadi jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Saya berharap bahwa setiap kita, mari kita kembali kepada Tuhan, mencari Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Waktu kita memuji, waktu kita berdoa, apakah itu benar-benar dengan segenap hidup kita? Makanya banyak orang mulai kendor dalam doa karena dia tidak bertemu dengan Tuhan. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu kita datang beribadah, waktu kita memuji, waktu kita berdoa, mari sungguh-sungguh. Aku ingin berjumpa dengan Tuhan, aku ingin bertemu dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Baik hubungan kita dengan Tuhan maupun sesama orang percaya. Sesibuk apapun kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan. Hidup kita terbatas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah kita keluar dari tempat ini. Ada yang tahu? Gak ada. Tapi kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Dia. Kita tetap berkata, aku cinta Tuhan. Kalau dulu kita dekat dengan Tuhan, mari sekarang juga kita harus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak tertarik seperti apa kita dulu, tapi Tuhan tertarik sekarang. Apakah engkau benar-benar semakin mengasihi Tuhan atau tidak? Poin yang ketiga, kita masuk di dalam Markus pasal 2. Kita baca sama-sama Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama 3 2 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tiang tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Poin yang mau saya sampaikan di sini, poin yang ketiga adalah iman yang nyata. Di sini ada 4 orang yang sedang menggotong orang lumpuh. Dikatakan di sini ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kita bisa melihat 4 orang ini memiliki semangat yang luar biasa. Waktu mereka menggotong orang lumpuh ini, mereka melihat begitu banyak orang di rumah itu yang berkerumun, sehingga mereka sulit untuk bertemu dengan Yesus, untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Apakah mereka menyerah? Apakah mereka putus asa? Apakah mereka kecewa? Tidak, Bapak Ibu. Mereka semangat. Mereka tidak putus asa. Sehingga 4 orang ini membawa, mereka melewati atap. Hal yang menarik yang mau saya tekankan di sini adalah 4 orang ini menjadi pahlawan bagi orang lumpuh ini. Iman mereka nyata, Bapak Ibu. Mau peduli, mau membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Mungkin hari-hari ini kita tak lumpuh secara fisik, tapi lumpuh secara rohani. Kita butuh gotong mereka datang kepada Tuhan lewat doa kita, lewat belas kasihan kita, lewat kepedulian kita. Pertemukan mereka dengan Yesus. Mari kita gotong mereka supaya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Anak-anak muda dengar baik-baik. Tidak kebetulan kau sekolah di situ, tidak kebetulan kau ada di kampus itu, tidak kebetulan kau bekerja di situ. Kalau ada yang lumpuh rohani, kalau ada yang lumpuh yang belum mengenal Yesus, mari bawa mereka dalam doa. Tunjukkan perilaku yang baik. Jadi kalau ingin iman kita maju demi Tuhan, kita harus imannya nyata. Seperti orang lumpuh ini, seperti 4 orang ini. Ayat 5 dikatakan di situ, Bapak. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lihat, bukan secara fisik saja dia sembuh, tapi rohaninya juga. Dosamu sudah diampuni. Lihat. Di situ mereka, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi bukan cuma orang lumpuh ini, 4 orang ini juga menjadi pahlawan. Nah, kita gotong pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita gotong, kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama seperti orang lumpuh ini. Mereka kompak, mereka tidak mudah menyerah. Sekalipun ada tantangan, kesulitan, karena begitu banyak orang, mereka sulit. Tapi mereka tidak menyerah, tidak menyalahkan siapapun. Mari, suami istri gotong. Kalau anakmu sedang mengalami problem secara karakter, gotong mereka dalam doa. Gotong mereka dengan perilaku kita yang baik. Bawa
sehingga dia akan mengalami pertumbuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama kita lihat daerah kita, lingkungan kita, tetangga kita, adakah yang masih lumpuh rohani sehingga mereka sulit untuk datang kepada Tuhan. Mari kita gotong mereka, kita bawa mereka dalam doa. Tuhan, tunjukkan belas kasihan-Mu atas tetangga saya. Aku rindu keselamatan itu terjadi. Mari KKR di Pekerwaya saya sangat menyatakan itu kepada anak muda 3.000 kurang lebih yang ada. Mari kita gotong. Kota ini milik Tuhan, sekolah itu milik Tuhan. Mari gotong lewat doa, lewat belas kasihan kita. Biarkan mereka berjumpa dengan Tuhan. Begitu juga perusahaan. Mari kita gotong dalam doa. Kalau ada teman-teman kerja kita yang masih lumpuh rohani, mereka belum diselamatkan, mari gotong mereka. Tunjukkan belas kasihan kita, tunjukkan kepedulian kita, supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Jangan kita tunda ini. Saya percaya kalau kita sama-sama bergandengan tangan, sehati, menggotong pekerjaan Tuhan, wah, kita akan lihat Tuhan itu akan menolong kita, memberkati kita. Saya tidak tahu problem yang ada di perusahaan ini, tapi kita mau sama-sama. Kalau ada yang sakit jemaat, mana kita doakan. Jangan cuma berkata cepat sembuh tapi gak mau doain. Udah. Iman itu harus nyata Bapak Ibu, supaya mereka melihat bahwa Allah kita itu hidup bukan mati. Itulah yang menunjukkan bahwa iman kita terus maju. Mari menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Siapapun kita di tempat ini, mari kita sama-sama gotong pekerjaan Tuhan. Kalau ada lagi ekonominya lagi sulit, mari kita gotong. Percayalah Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Cinta kepada Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Seperti yang saya bilang tadi, kita nyanyi, ku mau mencintai Yesus selamanya. Keren kita nyanyi, luar biasa kita ucapkan. Tapi apakah itu kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita buktikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus? Waktu kita disakiti, dilukai, apakah kita memaafkan orang itu? Waktu uang kita dipinjam tidak dikembalikan, apakah kita memaafkan orang itu? Tuhan gak bisa dihipnotis dengan air mata buaya, Bapak Ibu. Tuhan itu gak bisa dihipnotis dengan pujian yang luar biasa. Gak bisa. Stop. Jangan bersandiwara lagi di hadapan Tuhan. Mari tunjukkan
sehingga mereka boleh melihat bahwa Allah kita Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. 3 poin ini menjadi renungan buat setiap kita, agar kita maju terus, agar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari anak muda, teruslah berjuang, jangan menyerah, jangan tawar hati. Kita mau dituntun terus berjalan maju bersama Tuhan. Yang kedua, jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Yang ketiga, nyatakan iman kita. 3 poin ini menolong kita, memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman buat kami. Kami mau maju, kami mau bertumbuh untuk Tuhan. Oleh sebab itu, kami siap untuk dituntun terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak mau menjauhkan diri dari persekutuan. Sekalipun ada gesekan, sekalipun ada hal-hal yang kami tidak suka, tapi kami tidak boleh menjauh, karena itu proses buat kami. Yang ketiga, kami mau menyatakan iman kami kepada dunia, bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami mau gotong orang-orang yang lumpuh secara rohani. Mungkin di dalam keluarga kami ada yang lumpuh, di dalam famili kami ada yang lumpuh rohani. Di tempat kami bekerja, di tempat kami sekolah, di tempat kami kuliah, di tempat kami melakukan kegiatan aktivitas, mungkin ada yang lumpuh. Tapi hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon anugerah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya lanjutkan doa, mohon semua berdoa beberapa menit. Doakan orang-orang yang masih lumpuh secara rohani, siapapun mereka. Mari bahwa mereka di dalam doa, mungkin famili kita, tetangga kita, ada yang belum diselamatkan, mereka mau bertemu dengan Yesus. Mari kita gotong mereka dalam doa. Mari beberapa menit ini bawa mereka dalam doa. Biar Tuhan berjumpa dengan mereka. Biar belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapak. Kau tahu doa-doa yang dinaikkan oleh umat hamba-hamba. Kiranya Tuhan tolong dan menjawab. Kami bersyukur buat firman hari ini. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa percaya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Henry Pemul. Marilah kita dengan penuh kesadaran kita bersiap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari kita. Ujian untuk respon firman adalah Indonesia bagi kemuliaan.
di seluruh bumi, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasul kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan untuk duduk kembali. Mari jemaat semua kita bersatu dalam doa di syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan. Kami jemaat Tuhan hadir di sini mengucap syukur buat waktu yang telah Kau sediakan kepada kami Bapa. Buat waktu di hari ini kami masih berkumpul tempat ini Bapa untuk beribadah, untuk memuji muliakan Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan kami segenap umat Tuhan mau berdoa bersama-sama bersatu hati Tuhan untuk menyerahkan setiap hubungan kami. Di Bapa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau menjadi Raja yang agung atas negeri ini, mengikuti setiap luput negeri ini Bapa, negara Indonesia. Berkati Bapa buat setiap pemerintahannya, dari pemerintahan yang tinggi hingga yang terendah. Berkati Bapa Presiden yang terbaru hari ini, kiranya berkati beliau, kiranya menjadi pemimpin yang turut menjadi cerminan dari dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, juga berkati Tuhan untuk tempat kami tinggal di mana tempat ini Tuhan Yesus, Kau selalu rapi surga ini Bapa di tempat kami bekerja, tempat kami untuk tinggal dan bersekolah juga. Kiranya terus Engkau naungi Bapa Roh Kudus-Mu dalam surga ini Bapa. Kiranya apapun yang PT ini kerjakan, apapun yang PT ini usahakan Bapa, semuanya bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sungguh percaya Tuhan itu semua Engkau yang pimpin. Tuhan, kami juga berdoa untuk kabar Injil, untuk gereja-gereja, untuk lembaga misi, serta juga yayasan-yayasan Kristus, yayasan-yayasan Kristen. Kami juga berkati Bapa, khususnya untuk gereja ini, OPPM, Engkau lingkupi Roh Kudus-Mu Tuhan untuk gereja ini. Apapun yang gereja ini kerjakan, apapun yang gereja ini rencanakan untuk kedepannya, itu semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa khusus untuk proses di mana persiapan untuk menyambut hari Natal nanti Bapa. Kiranya Engkau berkati buat setiap jemaat, juga berkati buat setiap majelis yang bekerja, mempersiapkan setiap jeripaya mereka untuk mempersiapkan menyambut Natal nanti Bapa di bulan Desember. Itu semua bisa Kau tuntun, itu semua bisa pimpin setiap langkah mereka, sehingga apa yang mereka siapkan nantinya di bulan Desember itu semua untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang di sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Bapa Engkau berkati mereka, Engkau berkati anak-anak Tuhan Yesus di setiap program studi mereka, di setiap pembelajaran mereka. Kiranya Tuhan Engkau berkati di masa-masa mereka berkuliah, di masa-masa mereka berpendidikan. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai, dan bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya Bapa. Terkhususnya juga menjadi cerminan daripada Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati buat pemuda-pemudi yang kini mencari dan rindu akan pekerjaan dan rindu akan
pasangan hidup yang mungkin mereka belum memiliki. Kiranya memberkati mereka semua, apapun pilihan, apapun yang akan mereka hadapi, itu semua kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kasih-Mu, bahwa penyertaan tak akan luput dari kami. Kau terus membimbing kami, Kau terus membimbing anak-anak-Mu ini, pemuda-pemudi ini yang akan itu semua. Terima kasih Kau serahkan buat pemuda-pemudi ini dalam tangan pengasihan. Kau juga berkati Bapa, kiranya buat jemaat-jemaat kami yang saat ini lagi sakit, khusus untuk Ibu Widiawati, Ibu Novita Limbo, untuk Ibu Christine Silaban dan Ibu Juliana Sutiem, kiranya Kau tumpang tangan Bapa untuk ke orang tua kami ini Tuhan yang saat ini lagi sakit, terbaring lemah. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau adalah dokter dari segalanya. Engkau bisa menyembuhkan, Engkau bisa memulihkan untuk orang tua kami ini Bapa. Kami serahkan Bapa untuk mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya mereka bisa kembali menjadi sehat. Kiranya mereka bisa pulih. Itu semua dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih dalam masa pemulihan, yaitu untuk Bapak Ibu Iswidodo, untuk Ibu Bapak Darsi, untuk anak dari Fabiana Rosilie, untuk Ibu Ngatiah dan Jennifer, Ibu Parinu dan Ibu Rafael dan Bapak Magdit Silalahi. Kiranya berkati Bapa untuk masa-masa di mana mereka dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri Bapa yang tumpang tangan dalam anak-anak-Mu ini, kiranya mereka bisa kembali pulih, bisa kembali beraktivitas kembali seperti biasa. Kami sungguh percaya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan buat ibu kami, yaitu Ibu Dita, yang dimana pada saat ini beliau masih dalam masa mengandung. Kiranya berkati buat Ibu Dita supaya Ibu Dita terus sehat, bisa terus fit dalam masa mengandungnya, dan juga berkati Bapak sertai setiap masa-masa mengandungnya untuk buah hatinya, janinnya. Kiranya terus sehat, bisa terus berkembang dengan baik hingga tiba saatnya nanti Bapak, ketika Ibu Dita bisa melahirkan dengan sehat, dengan lancar Bapak. Terima kasih untuk berkati Bapak, mau menyerahkan buat orang tua kami Bapak, orang-orang lansia, kiranya mereka bisa menjadi terus untuk berkati kesehatannya di masa-masa tuanya, sehingga segala berkat, segala curahan kasih-Mu Tuhan menaungi mereka semua. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh percaya dan yakin bahwasanya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang terus menaungi kami Bapa. Kasih-Mu tak pernah kesudahan, kami selalu merasakan setiap kasih-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan doa kami, buat pergumulan kami, buat harapan kami ini semua Bapa dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau menutup doa ini Bapa, menyempurnakan harapan dan pergumulan kami ini dari pengasihan-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Kami sudah marilah dari kita memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan Yesus. Pembacaan ayat Alkitab untuk persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2
2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Untuk persembahan, mari kita bawakan lagu Kami Bawa Pujian. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Bapa dengan hati yang bersyukur. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah daripada-Mu ya Bapa, yang berasal dari Engkau ya Bapa. Dan inilah kesempatan bagi kami untuk kami memberikan persembahan yang dimaksudkan untuk mengucap rasa syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Kami memohonnya Tuhan, terimalah persembahan ini. Pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu. Ajarkan kami untuk selalu memberi dan dengan hati yang tulus ya Bapa, dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, serta bukalah jalan berkat bagi para jemaat-Mu ya Bapa, agar kami semua dapat meneruskan saluran kasih dan berkat daripada-Mu, serta berkati juga ya Bapa kehidupan dan penghidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama, kita pujikan lagu KJ 426, kita harus membawa berita. Menit 1 sampai 6 yang keempat. Haleluya.
Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Pas kan? Foto dulu kakak-kakak. Ayo foto-foto.